Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan mengenai Semenanjung Melayu dan Semenanjung Arab. Sebagaimana sudah diketahui, sebuah kisah mengenai Nabi Ibrahim dengan istrinya. Jadi suatu hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar istri kedua Nabi Ibrahim, yaitu Hajar, dan putranya yaitu Ismail, agar pergi dari negeri Kanaan. Meninggalkan negeri Kanaan menuju lembah kering kerontang bernama Bakkah, memakai ba, yang di kemudian hari disebut dengan Mekah atau Makkah. Dahulunya disebut Bakkah. Nah, di lembah itu Ismail menendang pasir hingga akhirnya secara ajaib, karena irhas, muncullah sumur, yang kemudian sumur ini dinamakan dengan sumur Zam-Zam karena perkataan Hajar sendiri, Zam Zam Zam, yang artinya berkumpul. Lalu sekelompok burung gagak yang sedang mencari air tiba-tiba melihat air di tengah lembah. Maka rombongan gagak itu pun pergi ke arah Bakkah atau Bakkah, lembah di mana Ismail dan Hajar tinggal, dan ada sumur Zam-Zam. Sekelompok suku nomaden Arab Utara yang bengis dikenal dengan nama suku Jurhum, yang saat itu kehausan, mereka melihat ada burung gagak yang pergi ke arah selatan. Dan mereka pikir pasti rombongan gagak itu menemukan air, dan memang benar, berangkatlah lalu mereka menuju arah selatan hingga sampai di lembah Bakkah atau Mekah. Di lembah Bakkah, suku Jurhum terkejut menemukan ada seorang ibu dan anaknya yang kelaparan. Dan sebagai tanda terima kasih kepada Ismail yang telah menemukan sumur, suku Jurhum menikahkan gadis tercantiknya dengan Ismail. Singkat cerita, Ibrahim menjenguk Ismail dan mengajaknya membangun Ka'bah sebagai tempat suci menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Masyarakat Arab masih mengesahkan Allah saat itu, masih berkeyakinan bahwa Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada akhirnya manusia dari setiap penjuru dunia datang, bagaimana panggilan Nabi Ibrahim, wa'adzim finnasil hajja, itu tamaro fala junah, wa'adzim finnasi. Nah, itu ayat dalam Al-Quran, lupa lagi pokoknya eta. Jemaah haji datang dari segala penjuru menziarahi Ka'bah. Dan suku Jurhum pun menjadi pemegang kendali Sikoyah atau penjaga sumur, dan juga Rifadoh, penjaga Ka'bah. Suku Jurhum akhirnya kaya raya. Padahal mereka bukan keturunan Ibrahim, tidak ada sangkut pautnya dengan Ibrahim. Hingga hal ini menimbulkan kedengkian dari anak turunan Ismail sebagai ahli waris yang sah Ka'bah. Karena kan Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, tapi malah dikendalikan oleh suku Jurhum. Nah, pada abad ketiga Masehi, suku Khuza'a mengusir suku Jurhum dari Bakkah atau dari Mekah. Sebelum pergi dari Bakkah, suku Jurhum menimbun barang-barang berharga mereka ke dalam sumur Jam-Jam. Di antara barang berharga yang dikubur ada sebuah pedang yang berharga, pedang yang istimewa yang dinamakan dengan pedang Qola'i. Dan sejak itu sumur Jam-Jam terlupakan selama 200 tahun. Setelah 200 tahun terlupakan, sumur Jam-Jam digali lagi oleh Abdul Muthalib berkat mimpi misteriusnya. Ketika menggali Jam-Jam, dia menemukan banyak barang antik dan barang berharga peninggalan suku Jurhum. Abdul Muthalib jadi bermimpi untuk menggali sebuah tempat, yaitu tempat yang di sana terdapat sumur Jam-Jam. Nah, di antara harta karun yang ditemukan dari sumur Jam-Jam oleh Abdul Muthalib adalah As-Saiful Qola'i, pedang Qola'i peninggalan suku Jurhum tadi.
di mana pedang tersebut dilelang oleh Abdul Muthalib kepada seseorang, yang oleh orang itu pedang tersebut dijual kepada Yahudi Koinuko. Nah, selanjutnya apa itu pedang Qala'i? Pedang Qala'i adalah pedang dalam Asharul Bilad, kitab Asharul Bilad disebutkan bahwa pedang Qala'i adalah pedang yang dibuat di negeri Kalah, kaf lam ha besar, di negeri Kalah. Pedang itu kuno, pedang itu kuno seperti yang ditulis oleh Imam Qazwiyani. Lalu di mana itu Kalah? Kalah itu ada di mana? Nah, menurut seorang sejarawan bernama Tibets, dalam salah satu bukunya disebutkan, mengatakan bahwa Kalah itu terletak di Selat Malaka. Selat Malaka, pada intinya di Nusantara. Nah, bagaimana bisa pedang dari Nusantara sampai ke Arab pada masa suku Jurhum, abad ketiga, baru abad ketiga. Jadi orang Arab zaman itu memang sudah berhubungan dengan orang Nusantara melalui perdagangan sejak zaman dahulu. Karena kan Nusantara itu kan sebagaimana lagu-lagu yang biasa anak-anak waktu dulu kita hafal, nenek kita seorang pelaut. Nah, itu melalui perdagangan. Orang Arab suka dengan yang namanya kundur atau biasa kita sebut dupa. Jadi selama berabad-abad orang Nusantara mengirimkan dupa ke semenanjung Arab. Jalur laut Nusantara ini, jalur laut Nusantara dan Arab dinamakan dengan jalur dupa. Sedangkan lewat darat dinamakan jalur sutra karena memang yang dibawa pedagang adalah sutra. Jalur dupa antara Nusantara Arab ini juga ada dalam kitab tarikhnya Imam Al-Yaqubi. Nah, kembali lagi ke pedang Qala'i. Setelah ditemukan Abdul Muthalib, pedang tersebut akhirnya jatuh ke tangan seorang Yahudi dari Bani Koinuko atau klan Koinuko sekitar 50 tahun berikutnya. Tepatnya tahun 624 Masehi atau tahun kedua Hijriah. Nabi berperang melawan Bani Koinuko. Nabi berperang sebagaimana dalam kitab-kitab tarikh disebutkan. Nabi berperang melawan Bani Koinuko dan beliau menang. Dan juga menjarah barang-barang dari Bani Koinuko. Di antaranya ada 3 pedang. Dan salah satu dari pedang tersebut adalah pedang Qala'i tadi. Pedang kuno yang sangat istimewa, pedang Qala'i. Bahkan ketika Nabi mendapatkan pedang tersebut, Nabi sangat bahagia. Pedang dari Nusantara tadi, pedang Qala'i. Sampai-sampai beliau berkata, "Suyufuna Qala'iyah." Pedangku adalah dari negeri Kalah, Qala'i. Nah, itu di antara hubungan antara semenanjung Melayu dengan semenanjung Arab. Bahkan Nabi berbahagia ketika mendapatkan pedang Qala'i yang berasal dari Nusantara tersebut.